pernah Bapak lihat di TV-1 itu dulu di Mesirnya. Dulu di Mesirnya. Ya, Zuhair Misrawi ini teman-teman saya menceritakan dia tidak sholat ya, pada waktu itu ada. Jadi sudah mulai liberal. Nah, ini bahaya. Jadi kalau tidak sholat, kalau orang tidak sholat, dia mengingkarinya, maka dia sudah dianggap keluar dari Islam. Sama dengan puasa. Kemudian di sini mereka terjaga darahnya dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Jadi yang hak Islamnya Muslim bisa ditumpahkan darahnya dengan 3 hal. Di sini tidak dijelaskan dalam hadis lain. Okay. Rasulullah SAW mengatakan, nanti juga ada di hadis yang setelahnya, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang dia bersaksi dari Tuhan Allah dan utusan Allah kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang telah menikah dia melakukan zina. Okay. Itu hukumannya dirajam, dilemparin batu sampai mati. Itu ada dalam Islam ya. Dalam hadis memang tidak diceritakan banyak kejadian pada zaman Rasulullah kecuali perempuan dari Ghamidiyah yang mengadukan kepada Rasulullah. Ada dalam Sahihain ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina. Dia statusnya ya, kalau Rasulullah, mungkin engkau hanya memegang. Tidak, saya berzina. Mungkin engkau hanya pegang-pegangan. Tidak, saya berzina. Akhirnya dia ngomong seperti itu. Ya, dan dia beberapa kali datang Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melakukan hukum rajam. Menerima taubat ya perempuan ini. Jadi itu. Di kita nggak ada pastinya. Bahkan perselingkuhan banyak gitu. Ironisnya ketika perselingkuhan banyak, orang mau melakukan hal yang halal, yaitu menikah lebih dari 1, dikejar-kejar sama pemerintah gitu. Bahkan undang-undangnya mau dibikin lagi ya, undang anti poligami misalnya. Ini sangat ironis, bukan karena posisi saya ingin melakukan, bukan, tapi orang banyak berzina, selingkuh, tidak diapa-apain. Tapi orang yang melakukan poligami kena hukum, bisa dipenjara, bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Ini sudah terbalik, Pak. Wan nafsu bin nafsi, dan juga halal darah seseorang apabila membunuh. Jadi ada istilah qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ada qisas dalam pembunuhan. Itu apabila orang atau keluarga yang dibunuh ya, salah satu keluarga yang dibunuh, saudaranya tidak memaafkan. Jadi udah dipancung saja, dipancung. Di Arab ada sekarang pancung karena membunuh. Tapi sayangnya di Arab itu ada hukum pancung, ada hukum potong, tapi tidak ada hukum rajam. Nggak ada di Saudi. Ya, sehingga orang dilecehin seksual sama orang Arab, ya, apalagi orang Indonesia nggak masalah. Apalagi orang Indonesia tidak berdaya apa-apa. Sayang sekali. Ya, wan nafsu bin nafsi. Kalau wali, kalau keluarganya memaafkan dan meminta dia ganti saja, maka tidak masalah. Misalnya, oh nggak apa-apa, kami tidak menuntut dibunuh, tapi bayar dia 1 miliar. Ya, kayak waktu kasusnya kemarin bayar 1 miliar, itu dia ya. Jadi tidak dihukum mati. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Itu yang ketiga. Jadi orang yang meninggalkan agamanya alias murtad, itu darahnya halal. Makanya
Abu Bakar memerangi orang-orang murtad. Jangan sampai, Pak, karena banyak kasusnya. Di RW saya saja ada yang bapaknya Islam, perempuan nikah dengan orang non Muslim, akhirnya masuk Kristen, murtad. Kalau kita melakukan hukum Islam, itu boleh dibunuh, halal darahnya, karena murtad. Murtad ya. Jadi 3 hal itu yang menyebabkan darah seseorang itu halal. Yang pertama adalah berzina dalam keadaan menikah. Kalau belum menikah namanya zina ghair muhsan, ya, ghair muhsan. Hukuman dijilid. Ya, Nasran az-zani itu gimana ayatnya? Waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, dijilid itu dipecut berapa kali? 100 kali. Sedangkan yang muhsan, yang menikah, dia dirajam sampai mati, sampai wafat. Yang kedua membunuh orang, yang ketiga murtad, keluar dari agama. Kemudian di sini dikatakan wa hisabuhum 'ala Allah. Dan hisabnya itu Allah yang menanggungnya. Maksudnya adalah bahwa manusia di dunia ini hanya melihat zahirnya orang. Ya. Tidak ada yang tahu isi hati orang, dalamannya nggak ada yang tahu. Jadi kita nahkumu bil zawahir, menghukumi orang itu dengan yang zahir saja. Sehingga tidak pernah dalam sejarah Rasulullah membunuh orang munafik. Karena orang munafik ini dia kalau datang kepada Rasul, dia mengatakan kami beriman, ikut sholat juga, cuman nggak mau jihad. Susah orang munafik ini, dia seperti bunglon, kesini iya, kesini iya. Padahal mereka kufur gitu. Akidahnya kufur tapi ikut-ikutan untuk mendapatkan perlindungan. Wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi sepenuhnya Allah lah yang akan menghisab manusia sesuai dengan apa yang dalam hatinya. Kita hanya bisa melihat, oh si fulan rajin sholat, nggak tahu dalam hatinya, oh saya ingin dibilang orang rajin. Kita menghubungi orang, oh dia rajin sedekah, dermawan, orangnya baik. Itu yang zahir saja, belum tahu dalamnya. Itu Allah yang mengatakan, oh ternyata orang ini rajin sedekah, kata bapak kemarin, untuk menghilangkan dosa korupsinya. Itu kan nggak tahu, kok rajin banget sedekah, bentar-bentar sedekah, dapat proyek 2M sedekah 100 juta. Wah, ternyata uangnya itu uang korupsi. Allah yang tahu, hanya Allah. Sehingga Allah tidak menerima satu amalan apabila itu dilakukan dari yang tidak halal. Itu mungkin yang berkaitan dengan kehormatan muslim. Mungkin kita cukupkan dalam 2 hadis ini sampai sini, karena saya ada jadwal lagi di BBPT, dan mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Pak, mengenai hukum kisah tadi yang dari yang orang kafir, artinya dari Islam lari ke agama yang lain, itu halal darahnya gitu. Dan maksud saya di negeri Islam sendiri itu sudah berlaku apa? Misalnya di negeri Islam yang terkenal di Arab, misalnya di Arab Saudi, di Mesir, sudah ada nggak dalam masjid yang mereka mati? Iya. Karena kan kayaknya sulit banget itu diterapkan, karena kan ya hukum internasionalnya kan. Iya, nggak boleh hukum internasional. Di Mesir, setahu saya belum ada. Dan kasusnya setelah saya pulang ke Indonesia, saya baca di YouTube, karena muftinya terakhir Ali Jum'ah, Dr. Ali Jum'ah itu beliau liberal. Pernah ada satu kasus, justru sekarang di Mesir banyak sama seperti Indonesia ya, banyak orang-orang liberal. Al-Azhar sendiri pun banyak orang-orang yang bebas. Kalau dulu zaman saya belum ada yang seperti itu. Jadi belum ada. Bahkan pernah satu kejadian ini ada
di internet. Jadi orang pendeta dia punya istri pendeta di Kairo, istrinya masuk Islam, kabur dia, kabur. Dan pemerintah, kalau tidak salah pemerintah ketika itu, pendeta minta balikin ya, pihak kegerejaan minta balikin istrinya itu karena masuk Islam ya. Akhirnya ditangkap dan dibalikin, udah berbalik kan, udah berbalik. Jadi murtadnya bukan dari Islam, murtad dari Nasrani itu ditangkap lagi banyak, udah parah maksud. Karena Mesir ini Bapak, dia sekarang mungkin lebih dari 10 juta Nasrani. Ya. Di Jeddah aja udah seperti itu. Iya. Saya tidak tahu negara yang murni Islam itu sampai sekarang. Yang saya kunjungi Saudi ya, di Jeddah banyak, tapi pastinya mereka bukan orang Arab ya. Kalau di Mesir itu memang mereka orang Arab, Qibti ya, walaupun asalnya Qibti, yang mereka penduduk asli itu Maria Qibtiyah kan dari situ. Kemudian di Syria juga, gak usah dari Damaskus itu banyak pinggiran gereja. Satu-satunya negara yang Islamnya bisa dikatakan 99,9%, wah kayak iklan ya, itu Maroko. Maroko itu Islam semua. Saya belum pernah dapatkan ya gereja di kota-kota yang saya kunjungi dan di Maroko, dan saya ketika menanya kepada orang, memang Maroko ini 100% Islam ya. Walaupun nggak pakai hukum Islam tapi 100% Islam ya. Ketemu mana aja pasti assalamualaikum, karena semuanya Islam gitu. Karena orang Maroko ini bukan karena sering ke Maroko ya, itu tiganya kalau kita Pancasila gitu kan, kalau Maroko itu simbolnya 3, Allah, Al-Malik, Al-Watan. Allah, Raja, tanah air. Jadi otomatis Islam semua, karena di situ Allah duluan. Gitu. Jadi nggak ada yang murtad. Cuman kalau yang maksiat banyak. Ya. Ada lagi? Kalau ada seorang yang sudah melakukan begitu, kalau dia ulang-ulang itu dosanya seperti apa? Kalau ada mati, ini bukan ulang. Jadi harus berubah selamat ya. Ya. Pertama yang saya ingin jelaskan, yang melakukan ini adalah pemerintah, bukan saya. Mau saling, nggak bisa. Pertama saya mengatakan pemerintah yang punya kepemimpinan, bukan orang pemerintahan, dan di Indonesia pemerintahannya bukan mist. Jadi saya tidak bisa melakukannya, gitu. Jadi tidak bisa sembarang orang langsung merajam. Dan ada syarat-syaratnya. Ada saksi berapa orang? 4 orang. Ya. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Jadi orang yang menuduh orang dengan zina tidak pakai saksi 4 orang itu dihukum 80 kali pecutan. Jadi kalau orang bilang nih zina nggak ada buktinya, malah dia yang dipecut. Jadi hampir mustahil hukum rajam itu pecutan nggak ada, karena saksinya 4. Dan nggak mungkin lah orang mau berzina lebih dari 1 pun saksi. Ya mungkin ada tertangkap basah mungkin ya. Tertangkap basah atau dia mengadukan. Nah,
Dan itu sangat jarang gitu kan. Seperti orang dari kaum ini dia mengadu gitu. Sampai Rasul bilang, oh, mungkin kamu megang-megang doang kali. Mungkin kamu cuma cium-cium aja. Enggak, saya zina begini. Ya udah. Jadi Rasul pertama meragukan, gak langsung, ayo pecut ya. Jadi gitu. Karena kayaknya kan di Indonesia Pak, tempat prostitusi itu kan ada izin. Iya. Biasanya itu kan menurut saya nggak perlu diadu, udah saksinya banyak banget, pelaku-pelaku. Jadi untuk raja itu sama dengan kita menafikan masalah poligami. Sedikit kemungkinan orang mampu, karena kemampuan untuk poligami itu kan bukan untuk mencari kebahagiaan, keadilan, bukan, tapi untuk memakmurkan seluruh keluarga itu untuk menjadi bisa mengangkat buah Islam. Jadi bukan soal ekonomi, bukan cemburuan, bukan cuma itu pertimbangannya. Jadi kecil kemungkinan orang bisa mampu berbuat seperti itu, mematikan semua. Iya, karena kita pemerintahnya tidak bukan itu. Kok dibedakan ya di sono ya gitu. Tapi mungkin hikmahnya karena yang berzina itu dia belum merasakan ya pernikahan. Namanya orang udah nikah berarti kan dia halal kapan aja gitu kan. Secara logika aja, kok bisa dia berzina lagi? Ya, punya istri cantik gitu kan, baik, soleha, masih main sama orang ya gitu kan. Kan gitu kan, ketimbang orang yang itu tadi yang nggak punya istri, dia main sini main situ gitu. Beda jadi. Justru yang banyak berzina itu orang yang punya keluarga, Ustaz. Oh begitu ya, saya nggak tahu. Ya kita lihat di mana-mana tempat yang berzina itu pasti orang yang berkeluarga. Yang bujang-bujang masuk sekolah jarang malah, karena nggak punya penghasilan. Kasih contoh. Nah, juga kan kita lihat jarang di tempat prostitusi, tapi yang semua bapak-bapak yang berkeluarga yang tempat prostitusi, lihat mobilnya, dan motor. Karena punya duit gitu kan. Di samping itu sudah ngerti untuk cari perbedaan. Kalau yang belum kan belum tahu bedanya gimana, tahu juga belum. Ya, gitu. Sudah dalam ini. Pengalaman pribadi. Ya intinya kalau dosa-dosa ini, ya. Ada pengampunan. Misalnya baru sekali-kalinya kan, misalnya, kan ini langsung mati gitu. Ya mungkin langsung mati. Itu tadi harus ada saksi, harus ada. Nggak sembarangan pak, nggak dicabut begitu, nggak. Kalau dia ngakuin, Iya saja. harus mati gitu. Kalau dia sudah mengadu ke hakim, maka dia mati. Tapi kalau nggak mengadu, dia biar tobat kepada Allah. Beda ya pak ya? Kan dulu ada jemaah Pak ya, salah satu jemaah di mana itu di negeri kita yang minta dirani dia ajak benar. Yang dia mengakui bahwa dia pernah berzina. Nah, jadi jangan sampai perkara itu sampai ke pemerintah. Jadi kalau sudah sampai hakim itu dilakukan. Karena ada hadis-hadis lain yang orang yang berzina. Ada dalam Bukhari juga gitu kan. Ini tidak dia yang mengatakan kata sahabat dia berzina gitu kan. Setelah itu akhirnya orang itu dia sholat. Oh dia sholat kok kata Rasul. Jadi belum sempat dia ngaduin, udah dianggap sholat. Jadi Rasul tidak menerima perkataan sahabat. Dia kan sudah bertobat. Dia bertobat. Tapi kalau dia ngomong, udah. Iya saya berzina, saya mohon dihukum. Hukum. Mana Pak? Hah? Iya. Biar aja Pak. Iya. Udah baik dirajam di jalanan yang dirajam semua ya. Allahu a'lam. Boleh Ustaz? Iya, silakan. Masalah zina. Tadi berdasarkan bahwa bila seorang mengaku melakukan zina kemudian membaca, maka rupanya oleh Allah diampuni. Apakah dengan diampuni tersebut orang tersebut masuk surga? Dan apakah hal ini juga berlaku bagi orang mukmin yang kemudian diadili oleh pengadilan negara Islam, kemudian mereka dibunuh? Apakah dia juga diampuni dan masuk surga? Enggak. Yang kedua enggak. Karena kalau yang rajam itu ada hadisnya, sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya. Jadi dia mengakui merasa bersalah gitu. Tapi kalau orang yang murtad itu keluar dari Islam, ya, beda kasusnya Pak. Udah keyakinannya udah beda, maka dia bukan dianggap bertobat, bukan. Gitu.
Gitu. Karena sebelum kita memerangi orang murtad, kita peringatin dulu, nggak langsung Pak. Ayo kembali ke Islam, gitu dulu. Dia nggak mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru nggak langsung gitu. Jadi beda kalau tadi akidah, kalau ini adalah maksiat. Gitu. Beda, lingkupnya beda. Baik. Siapa? Oh iya, murtad keluar dari Islam. Kalau orang keluar dari Islam berarti dia akan khalidan fi jahannam mukhalladan fiha. Jadi selama-lamanya. Jadi sebenarnya Pak Ustaz, orang Islam itu nggak perlu lagi perlindungan hak asasi manusia, itu nggak perlu, karena di Al-Quran itu sudah hak asasi manusia semua. Iya. HAM itu nggak perlu. HAM itu kan buatan Amerika aja. Sebagiannya memang sama dengan Islam, tapi sebagiannya justru itu tadi menghalangi ajaran Islam. Kadang-kadang yang minta HAM kan kaum kita juga, jadi diceraikan minta HAM orang Muslim. Iya. Entah. Nggak bisa sekarang ya. Bisa di Australia ya, seperti itu. Diajarkan kalau misalnya bapak kamu mukul atau bentak, telepon polisi gitu. Polisi, bapaknya ditangkap polisi. Di Indonesia mulai seperti itu. Perempuan nggak bisa sekarang. Karena dia tidak paham sama Al-Quran. Iya, nggak boleh dipukul. Padahal dalam Al-Quran ada dipukul. Ada nggak? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dipukul tapi tidak yang melukai. Iya, ya mungkin dicubit atau apa gitu kan. Kalau dulu pakai siwak gitu. Sekarang nggak boleh. Dibentak aja udah dianggap KDRT. Wah, ini KDRT, laporan polisi. Wah. Seperti itu. Itu gara-gara HAM. Gara-gara HAM. Allah alam, kita cukupkan sekian karena saya ada acara lagi. Insyaallah kita akan ketemu lagi besok dalam kajian kitab Arba'in Nawawi. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan kekuatan untuk menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna. اللهم لا تقبل منا أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل منا أعمالنا في رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.